Sudah sekian lama, sudah sampai angkatan 16, jadi angkatan 16 ini sekarang sedang berjalan. Saya rindu angkatan 1 sampai 15 ini betul-betul mulai menunjukkan suatu karya yang nyata di dalam menjalankan ikatan alumni ini. Karena itu saya tidak akan khotbah, karena supaya kita koordinasi, kita saudara sekalian juga ada yang sudah dari bapak, ada ibu yang masih proses. Jadi saya berharap pertemuan kali ini betul-betul menghasilkan suatu keputusan yang kondusif. Ya, kita sudah ngerti semua firman Tuhan tentang bagaimana kita menempatkan diri sebagai salah satu anggota organisasi, anggota masyarakat, sikap kita satu dengan yang lain, dan bagaimana kita berlaku di dalam sebuah organisasi. Karena itu di dalam sebuah organisasi itu betul-betul perlu tadi lagu bergandengan tangan. Jadi supaya kita tidak melihat mana yang sudah sukses, mana yang belum sukses, mana yang begini. Mari kita betul-betul menyatu, seperti Tuhan katakan, mengosongkan dirinya. Kita baca di dalam Filipi 2, mengosongkan dirinya dan rela mengorbankan dirinya dan rela sampai mati. Jadi dasar kita bekerja seperti kita menjalankan sebuah pelayanan itu memang perlu bahwa ego kita itu tidak ke depan, tapi mari kita buat suatu visi misi yang jelas, misi visi yang jelas sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Karena itu di sini ada Pak Erwin Sibarani, kalau boleh saya tambahin, si unik, ya, ada nanti bisa menyampaikan. Karena angkatan 1 ada nggak? Nggak ada ya. Angkatan 2, Erwin. Angkatan 3 ada? Nggak ada. Angkatan 4?
Delmon? Delmon angkatan 5, Pak Delmon. Angkatan 6? Angkatan 5 atau Pak Sandi? Saya 5 Pak Delmon, 6 saya. 7 Sefra. Angkatan 4 Erna, Bu Erna. Angkatan 7 siapa lagi? Saya. Oh Yosi. Mas Sefra. Pak Sefra, Pak Yosi. Angkatan 8? Ya. Enggak ada. Angkatan 9? Enggak ada. Angkatan 10? Enggak ada. Nah, ini belum terwakili semua ya. Nanti Ya, saya berapa? 11, 12, Oh, beda sama Yaser. ada 2, 13, Adil. 14, Iba. oh, Rosi 14 enggak? 13. 15, 15 ada, 16 betul. Saya berharap dengan hadirnya Pak Naha, ya, Pak Sandi juga pengurus visi tapi terlibat di alumni, jadi saya berharap Pak Sandi boleh pushnya di alumni, kemudian Pak Naha nanti sebagai mediator di dalam administrasi, ya, mediator dalam administrasi. Nah, nanti mulai besok saya minta Pak Naha bisa kerjasama dengan akademis, mulai menyusun daftar nama, ya, daftar nama per angkatan. Dan belum, ya sudah ada, tapi masalahnya kita mencoba melengkapi nomor HP dan pelayanan atau pekerjaan. Jadi formnya ditambah. Angkatan 1, nama, misalkan seperti urutannya, misalkan Jembri, di Ngarah, nomor HP berapa, dia sebagai apa, oh gembala, gereja apa. Kita akan coba susun demikian, ya, nanti kita bantu, ya, nanti Pak Naha dalam waktu berapa bulan ini, jangan harap cepat ya, karena Pak Naha ini sedang apa, sibuk-sibuknya ngurusi rekrutmen siswa, ya, jadi nanti mungkin Pak Naha nanti bisa koordinasi dengan pengurus kira-kira kapan bisa selesai. Angkatan 2, angkatan 3 kita kan susun nanti, kita akan administrasi, kita perbaiki. Ya, selama ini memang saya sendiri secara pribadi untuk alumni ini sudah percayalah untuk dewasa, karena ternyata dari sekolah kurang mendukung dalam hal informasi, ya, seperti data siswa dan sebagainya, itu kan informasinya di SMI. Jadi nanti Pak Naha juga koordinasi dengan Pak Sandi, mungkin ada informasi-informasi. Nah, karena dari sekian banyak pun ada yang sudah almarhumah juga ada tahu, yang cewek saya nggak dengar. Ya itu nanti perlu didata sedemikian rupa kerja. Terus yang masih alumni, yang masih kuliah dan sebagainya nanti kita catat. Tolong perangkatan yang ada, misalkan angkatannya Erson bisa bantu anak-anak itu dikolek, ya, nama, HP, kuliah atau kerja dan sebagainya. Nanti kita saling komunikasi. Yang penting dari sekolah akan mendata dulu angkatan ini namanya ini. Oh, Pak Naha sudah punya nomornya, misalkan Pak Jembri, Pak Rian, Berba, ya, angkatan 1 ya, angkatan 2, sama-sama. Kita coba, karena tidak semua alumni mereka jadi pendeta, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi satpam, seperti yang di Kupang itu apa? Indra. Ya, Indra itu jadi satpam. Tapi kita harus bangun hubungan rohaninya. Terus seperti siapa yang di Papua yang nggak jadi ngirim adiknya itu, Awong, dari negeri. Terus Jaros juga pegawai negeri di Sami dan sebagainya. Kita akan kolek. Apa tahu dengan dikoleknya alumni ini, selain meringankan SMI di dalam rekrutmen, juga bagi kegiatan ini semakin besar. Ya. Mungkin ada yang sudah tidak pelayanan, tidak ke gereja, sudah hidupnya secara rohani dan sebagainya. Mungkin satu angkatan itu bisa saling mengingatkan. Karena kita bertanggung jawabnya bukan hanya ke SMI, karena kita kepada Tuhan untuk jiwa-jiwa.
nggak mungkin dari sekolah ini. Nah, nanti saya akan coba tanya ke teman-teman, karena terus terang aja saya nggak tahu. Sampai sekarang itu pengangkatan pengurus ikatan alumni itu bagaimana? Keterlibatan dari sekolah asal. Jadi nanti saya tanggal 10 ini saya akan reuni dengan UGM, kebetulan ketemu dengan Menteri Hartarto, yang mungkin mereka minta dukungan calon presiden 2024 nggak tahu. Saya akan coba ikatan alumni itu rektornya ikut angkat atau tidak. Karena ada pertanyaan, Surya ya, katakan itu nggak sah. Ya mungkin Pak Surya kan sudah kuliah sampai S2, mungkin ikatan alumni di kampusnya itu diangkat oleh rektornya. Nah ini nanti kalau memang begitu, berarti SK pengangkatan itu dari sekolah musik. Makanya pengurus yang lama segera follow up, mengupgrade, warming up lagi, memanaskan lagi pengurus-pengurus yang ada. Juga kasus-kasus yang lama, terutama masalah keuangan, itu nanti Pak Erwin yang akan meluruskan. Jadi lebih baik dinolkan saja. Artinya dinolkan itu angsuran-angsuran yang sudah ditetapkan itu dinolkan, dibuat baru, dan sisa uangnya itu mungkin perlu dipertegas. Karena ada dulu waktu ada yang menikah, nyumbang dan sebagainya, itu bagaimana? Itu kalau gitu lebih baik di apa? Tolong kalau setiap wisuda langsung siapkan form pendataan menerima ikatan alumni. Jadi begitu mereka wisuda, setelah selesai, sebelum doa penutup, ikatan alumni itu 16 Pak ya, mau 17. 17. Jadi yang perlu diperhatikan untuk ikatan alumni ini memang menurut saya ngeri sedap ya. Dulu ada, sekarang nggak ada, dulu ada, sekarang nggak ada. Mungkin yang ngalami ini adalah Sepran, Kak Sani, dan macam-macam. Kak Robert ada juga waktu itu. Makanya di tahun ini saya, Kak Dargon juga waktu itu ada, kepingin supaya paling tidak bagaimana supaya kita yang khusus yang ada di Surabaya atau di Jawa Timur ya, karena banyak sekali. Mungkin ada berapa teman-teman yang tahu bahwa keseluruhan kita di sini ada berapa kira-kira? Ada 100, rasanya 70, semua 70. Surabaya Sidoarjo lumayan. Ya, 50-an. ya sekitar 50-an ya. Kalau nggak salah itu kita yang hadir nggak ada setengahnya ya. Jadi untuk merekrut mereka ada harus hal yang kita pikirkan supaya paling tidak, karena rata-rata kita ini anak perantau, saudara-saudara. Kita ada dari luar pulau semuanya, dan bagaimanapun kita semuanya pernah dididik di sini. Ya, saya bisa sampai hari ini karena SMI. Saya tidak pernah melupakan sedikit pun tentang SMI karena saya tahu saya dibentuk, saya dipersiapkan sampai seperti apa. Itu karena campur tangan Tuhan melalui SMI. Jadi kita juga semua yang hadir pada saat ini, saya yakin kita semuanya punya pengalaman pribadi, lepas pribadi ya. Tetapi dalam hal ini juga yang saya perhatikan, banyak orang mungkin karena kesibukannya, ya udahlah nggak peduli ya, udahlah cuek, udahlah nggak ada kemajuan. Mungkin itu yang di benak para teman-teman yang lain. Karena kalau saya boleh jujur, seharusnya hari ini saya di Bandung. Karena saya ada tugas di saya dikabari saya harus berangkat kemarin ke Bandung, tapi karena memang ada pertemuan alumni ini saya tinggalkan, saudara-saudara. Karena apa? Ya karena itu kepingin karena ini program sudah lama dibicarakan oleh Pak Yonatan, ini harus kita buat, kita bentuk supaya paling tidak kita satu, saudara-saudara. Yang penting kita dulu satu dulu, bergandeng tangan. Kalau masalah yang lain, saya sangat yakin itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Yang penting kita sepakat dulu. Ya, ada yang mau. Kalau teknis, ya ini mungkin bisa kita bicarakan. Kalau masalah keuangan kita, saudara-saudara, dari alumni kita ini sampai sekarang kita masih mempunyai dana. Nanti kita akan minta pertanggungjawabannya. Terakhir waktu itu adalah Sari. Dan kita itu dulu sempat kita iuran, ya nanti kita akan komunikasikan di
ruang rapat ini juga, supaya orang-orang yang di luar sana juga yang ada di grup, ada berapa Kak Sanya? Yang di grup alumni itu ratusan, ya. Mungkin mereka merasa ini bagaimana, ini kita akan perjelas semuanya, ya. Kita akan perjelas supaya program kita seperti apa, supaya misi kita seperti apa, pertanggungjawaban kita seperti apa, dan itu untuk siapa sih sebenarnya? Bukan untuk SMI, tetapi untuk kita, ya. Dari kita untuk kita, bagi kita, saudara-saudara, ya. Makanya saya rindu kalau memang ada alumni kita Sidoarjo Surabaya, kita bikin program 1 kali dulu untuk ibadah, ya, atau pertemuan. Jadi jauh-jauh hari kita undang mulai hari ini, kita pikirkan, dan supaya mereka tidak merasa keberatan. Ya kalau memang mereka butuh transport nggak mungkin lah, tapi paling tidak makan juga nanti kita akan gumulkan, kita akan persiapkan supaya paling tidak apa? Paling tidak mereka bibit yang mereka tanam dapat di sini itu mereka bisa merasakan, saudara-saudara, ya. Jadi nanti hari ini kita coba pikirkan. Tadi kita bilang ada sekitar 50 lebih, ya, yang di Surabaya Sidoarjo. Ya, mungkin mereka ada SIM, ada macam-macam. Yang pasti kita undang dulu. Kalau memang mereka tidak mau, ya kita nggak bisa juga, ya, karena ini free will, ya, kehendak bebas dari mereka. Saya tadi katakan mungkin mereka sibuk dan macam-macam, tapi bagi kita yang hadir hari ini kesempatan bagi kita, saudara-saudara, kita bersatu, siapkan. Maksud saya gini, kasihlah sedikit waktu, kasihlah sedikit hati kita untuk bagaimana paling tidak di antara kita saling mengasihi, paling tidak di antara yang lain itu kita saling komunikasi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita juga banyak, kita tahu teman-teman kita dari luar sana. Saya sampai berpikir, ya, untuk alumni yang ada paling tidak sampai detik hari ini saya berpikir bagi teman-teman yang memang supaya ada penghasilannya seperti apa, itu masih digumulkan. Saya kadang masih tanya-tanya ke klien-klien yang ada lagi seperti apa, supaya paling tidak apa, orang yang melanjutkan di sini, ya, ada yang kuliah, ada sampai seperti apa dan lain-lain, itu kita sama-sama bergumulkan, saudara-saudara. Dan itu bisa dibicarakan dengan adanya pertemuan seperti inilah, kesempatan kita untuk komunikasi satu dengan yang lainnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan bagi kita semua. Nanti kita akan bicarakan untuk diundang seluruhnya. Ya, mungkin dari teman-teman saudara yang bisa hadir hari ini, saudara tahu ada di Surabaya dan ada di Sidoarjo, kita himbau lah. Atau pas ibadah malam kita buatkan jagung, ibadah padan di sini juga nggak masalah. Coba deh, nggak masalah, kita pakai. Siap, di sini ada Pak. Pokoknya kalau ada kegiatan di SMI, pertama ke Pak Sandi, nama Pak, langsung nanti Pak Sandi koordinasi. Kalau tidak, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama diskusi, saudara-saudara. Saya mohon masukan dari saudara, ide apapun itu, sekecil apapun ide itu sangat berguna bagi kita. Yang penting sekali lagi jangan sampai ini redup lagi, ya, redup. Nah, itu mungkin gara-gara pandemi juga mempengaruhi, ya. Tapi dengan adanya ini sekarang Pak Jokowi sudah ngasih pengumuman pandemi nanti akan berakhir pada yang jadi tetap protokol kesehatan dan lain-lain. Tapi kalau di ruang terbuka sudah bebas untuk buka masker, saudara-saudara. Itu yang bisa sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kesibukan mereka, kita juga nggak tahu apa yang menjadi permasalahan mereka. Yang pasti undangan ini sudah secara patut sudah sah menurut saya, karena lebih dari 7 hari sebelumnya sudah hari ini juga saya kepingin mungkin masukan dari teman-teman yang kita bahas untuk kelemahan
sekarang ini agar dikasih kesempatan untuk bicara saudara-saudara. Kalau dari yang saya lihat, kelemahan kita ya dalam bentuk sebuah organisasi itu kita kurang komunikasi. Kita dengan yang lain kurang terdekat dan yang lain akhirnya program kita pun tidak jelas. Itu yang saya lihat permasalahan utama. Kira-kira apa yang selama ini mungkin kamu tahu dari beberapa GKD, Mas Yosi, Bu Erna, semuanya sudah kita rangkum, lalu kita akan sama-sama merubah. Memang sulit ya, tapi paling tidak ada dari kita aja kepingin untuk bisa satu, saya yakin masih bisa. Kalau dari saya itu mungkin jarang kita adakan pertemuan, makanya kan kita kurang akrab. Bu Erna, kira-kira apa? Khusus kelemahannya kita tidak jelas dulu kita ngomong baik-baik belakang. Biasanya orang yang baik dulu kalau saya. Apa ya? Bu Erna? Pokoknya yang jelas ngomongnya aja dulu, nggak apa-apa. Kita cari di mana? Kurang sulit kuliah. Oke. Yosi. Kalau saya lihat sih ya, kayak banyak yang kita aja. Hah? Kayak banyak yang aja. Kita acu ya. Ya, mungkin Pak Dono. Ini dicatat sama Pak Dono. Di catatan Supaya kita tahu lah. tulis di catatan Kita berani. ada di angkatan alumni ini ya Surabaya khusus secara garis besar yang ada di Pulau Jawa ini ya sebenarnya itu salah satunya kadang komunikasi sudah apa ya namanya, ada kadang kok responnya sudah negatif duluan gitu ya. Jadi sebenarnya sih dia nggak ini dulu, nggak lihat dulu seperti apa tanggapannya. Kadang yang saya lihat itu kadang waduh seperti ini ya, itu berarti termasuk menurut saya ya di punya Robert tadi masuk ya, punya Esra tadi kurang adanya apa namanya kita ngumpul ya, pertemuan seperti tadi Pak Jonathan bilang kalau bisa ya, itu bagus banget sih, saya setuju. Apa saya mungkin ada yang informasi yang saya lewat saya mungkin ya di grup, tapi saya tuh hanya saya ini malas komentarnya gitu. Rame kadang sama istri saya lihat ya rame banget ikuti ya. Saya tuh gitu cuman ya ini pengennya sih apa namanya untuk follow up-nya seperti apa ya kita nantinya ke depan. Kita pengennya saya pengen gitu supaya kalau yang ada di Jawa di Surabaya Sidoarjo aja nggak bisa, gimana yang jauh gitu. Ya. Jadi kita tunjukkan dulu bahwa di Surabaya sama Sidoarjo itu ini loh kita sudah ada ini seperti ini. Nah, kita tunjukkan buktinya dulu. Menurut saya seperti itu. Dengan caranya mungkin keaktifan kita berkunjung. Mungkin kalau ada waktu kami sudah bilang punya waktu untuk mereka, punya hati untuk mereka kalau bisa. Saya sih selama ini sih saya nunggu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya program yang dijalankan sekarang itu. Saya nunggu, ternyata masih biasa seperti biasa yang ada rame-ramenya di grupnya gitu. Jadi saya bilang itu coba kalau memang bisa kita lebih lagi ada apa kunjungan mungkin seperti itu sih.
kita selama ini mungkin seperti itu. Pak Sandi. Bicara tentang nanya dulu boleh nggak? Boleh. Kak Yandi itu termasuk alumni? Iya. Oh, Iya. Boleh dimasukin? Ya. kalau bicara tentang kelemahan sekarang sudah banyak ditambah ego, komunikasi, kan egonya kita ini masih tinggi, masih istilahnya kalau saya memposisikan diri sebagai staf SMI, alumni banyak yang lupa diri. Maaf saya kasar, sedikit kasar. Kalau kita 2 tahun sudah dibentuk, sudah tidur makan sama-sama, kau usahlah mikir rumah makan bareng itu kau mikir. Tapi kita sudah 2 tahun injak Surabaya, tinggal di sini. Setelah itu keluar dari sini, diajak untuk ayo kita mengingat kembali rumah kita yang awal, itu aja susah. Karena sudah mungkin sudah keluar dari SMI, sudah bebas, lepas, lega. Jadi sudah nggak mau ingat lagi dengan itu. Nah dengan begitu itu makanya program kita nggak akan jalan-jalan, nggak akan jalan. Ya memang terhambat dengan pandemi ini 2 tahun betul-betul pertemuan kita mau dibilang nol sama sekali. Karena bagaimana kita juga mau paksakan, tapi kondisi seperti kalau dilihat sebelum pandemi kan walaupun jarang tapi masih ada. Walaupun yang hadir cuma itu pun juga, kalau hanya makan gorengan minum kopi tapi masih jarang. Karena pandemi itu betul-betul kita tidak punya. Harapannya sih setelah ini kita mulai lagi, walaupun yang mungkin masih sibuk ya tetap saja, kalau ada mau kegiatan yang kasih suara, masih sibuk ya biarkan sibuk terus sampai Tuhan datang. Yang tidak sibuk mari kita sama-sama, kita gerak sama-sama. Soalnya kalau kita mau tunggu, saya masih sibuk, kalau bicara sibuk ya kita ya sibuk, siapa yang nggak sibuk? Apalagi tanggal begini, tanggal merah. Ini rencana jam 2 mau keluar saya. Iya. Kalau sibuk ya semua sibuk, pasti sibuk. Cuman ya karena kita pinginnya kumpul bersama, kita gimana supaya kita kasih tunjuk adik-adik tingkat yang ada di asrama, ini loh kita kakak alumni, ini loh kita punya persatuan. Jadi mereka juga setelah keluar dari sini itu mau bergabung dengan kita itu juga ada gairah tersendiri karena kakak alumni itu ada kegiatan begini-begini. Ya jadi kalau bicara kelemahan juga